Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat pastinya. Hari ini kita sedikit sharing firman Tuhan mengenai bagaimana pelayanan Paulus di Tesalonika. Kita pelajari bagaimana prinsip dan sikap hatinya. Nah, supaya kita bisa mengimplementasikannya, mempraktekkannya dalam pelayanan kita. Nah, supaya sebagaimana pelayanan Paulus berhasil, kita berdoa, kita rindu juga pelayanan kita bisa berhasil. Yang pertama, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang pertama, Paulus berkata begini, bahwa aku dan engkau tahu, kita sendiri semua kita tahu, bahwa kalau kedatanganku kepada kalian itu tidak sia-sia. Nah, dari ayat ini kita bisa pelajari bahwa Paulus berprinsip bahwa ketika dia memberikan hidupnya melayani, maka itu tidak akan pernah sia-sia. Nah, dia tahu Bapak Ibu Saudara bahwa dia adalah tawanan roh. Dia hidup untuk Kristus dan untuk jiwa-jiwa. Nah, demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Nah, ini harus menjadi prinsip kita sebelum kita memulai pelayanan. Kita harus sadar bahwa pelayanan itu tidak pernah sia-sia. Pelayanan itu tidak pernah membosankan. Pelayanan itu tidak pernah merugikan. Pelayanan itu bukan boring, bukan. Nah, pelayanan itu bukan hobi apalagi. Tetapi kita perlu sadar bahwa pelayanan itu pasti bermanfaat bagi banyak orang. Pasti tidak sia-sia. Mengapa tidak sia-sia? Yang pertama, kalau seorang pelayan, saudara pasti dapat upah di sorga. Karena seorang hamba yang mengerjakan tugas yang diberikan kepada dengan baik, bahkan berbuah di sana, firman Tuhan berkata, dia masuk dalam kebahagiaan tuannya, mendapat mahkota di sorga. Tuhan disenangkan, dan kalau Tuhan disenangkan lewat pelayanan kita, maka berkat-berkat Tuhan melimpah bagi kita. Dan yang kedua, kalau kita pelayanan, banyak orang tertolong. Saudara kalau melayani dengan uang saudara melayani dengan saudara punya waktu, saudara tolong orang, saudara melayani dengan, katakanlah saudara pelayanan saudara tidak begitu megah, tidak begitu besar, saudara, tapi setidaknya saudara mengerjakan dengan tulus, saudara, itu bermanfaat bagi orang, itu menguntungkan orang, saudara ngunjungin orang, saudara doain orang, saudara. Nah, lewat saudara doain orang, saudara, orang dikuatkan, saudara kunjungi orang diteguhkan, saudara, orang diuntungkan lewat pelayanan saudara. Nah, kalau kita masuk dalam pelayanan juga, saudara, kita diajar untuk rendah hati, saudara. Karena pelayanan itu sama dengan hamba, saudara. Kita diajari untuk tidak sombong, kita diajari untuk mematikan daging, saudara. Kita diajari untuk sama seperti Yesus yang memiliki rupa Allah, kesetaraan dengan Allah, tapi mengambil rupa sebagai manusia, taat, merendahkan diri, taat sampai mati, saudaraku. Itu sebabnya dia dimuliakan, ditinggikan, saudara. Kita pun demikian, kita dibentuk dalam pelayanan, saudara. Kita diasah, saudara. Hati kita, kasih kita, kemurnian kita, ketulusan kita, saudara, kemurahan hati kita diasah dalam pelayanan, saudaraku. Yang terakhir, saudara, kalau saudara pelayanan, saudaraku, maka kita tetap terikat, saudaraku, dalam komunitas yang baik, yang sehat, saudaraku, dan yang benar, saudaraku. Dalam pelayanan kita didisiplin, dalam pelayanan, saudara, kita kita sadar, saudara, bahwa kalau saya sudah pelayanan bukan hanya apa yang saya buat, tapi hidup saya harus jadi berkat, begitu, saudaraku. Pelayanan bukan apa yang kita beri, tetapi bagaimana hidup kita, saudara. Saudara juga perlu mengerti bahwa pelayanan itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, saudaraku, pelayanan itu adalah as a gift, pemberian Tuhan kepada kita. Tuhan kasih, saudaraku, sesuatu untuk kita kerjakan. Kita perlu hargai itu. Pelayanan juga selalu bercerita mengenai trust, kepercayaan Tuhan kepada kita untuk sesuatu untuk kita kerjakan. Ini bukan main-main, saudara. Pelayanan juga accountability, saudara. Soal tanggung jawab, saudaraku, yang harus kita kerjakan kepada Tuhan. Nah, pelayanan juga, saudaraku, merupakan satu sahabat Allah, partner Allah, ya. Sesuatu Tuhan percaya kepada kita, dan itu harus kita kerjakan, saudaraku, ya, karena kita adalah partner Allah juga, saudaraku. Nah, jadi bisa dibilang pelayanan itu adalah sesuatu yang dikaruniakan Tuhan, dianugerahkan Tuhan pada kita, yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Nah, dan yang kedua, saudaraku, di ayat yang kedua Paulus berkata begini, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, saudaraku, prinsip Paulus yang kedua ketika dia melayani ke Tesalonika, dia berkata begini, sebelum kami pelayanan ke Tesalonika, kami sudah ditolak. Di Filipi kami sudah ditolak. Bahkan di Filipi kami punya musuh, kami ditolak. Bahkan banyak orang-orang berusaha untuk membunuh kami. Tapi meskipun demikian, kami tidak berhenti. Kalau di terjemahan lainnya dikatakan, Bapak Saudara, bahwa kami tetap melayani dengan kesungguhan, dengan kualitas pengorbanan yang sama. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, di Filipi, di sisi yang lain selain
ya banyak jiwa-jiwa diselamatkan juga dan banyak mujizat terjadi, saudara. Bahkan saudara, ketika mereka dimasukkan dalam penjara Filipi, penjara itu goncang, saudara. Tapi di sisi lain sebenarnya pelayanan Paulus dan Silas ini bisa dikatakan kategorinya gagal, saudara. Kenapa? Karena waktu mereka datang ke Filipi, yang welcome sama mereka hanya Lydia dan beberapa orang-orang saja. Tetapi saudaraku, orang-orang banyak itu menangkap Paulus, saudara, masukkan mereka dalam penjara, saudara. Lihat, mereka didera, mereka dipukul. Kata didera ini kalau saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya saudara dipukul dengan kayu, dipukul dengan batu, ditumbuk dengan tangan, dicambuk dan lain sebagainya, saudara. Nah, kalau kita lihat ini, Paulus bisa saya berkata, aduh Tuhan, pelayan ini mah capek. Mereka bisa, saudaraku, setelah keluar dari penjara Filipi, mereka bisa balik, saudaraku, ke Yerusalem. Dan di sana mereka bisa cerita kepada banyak teman-teman. Mereka berkata, sudahlah, kami berhenti dari pelayanan. Kenapa? Karena pelayanan, aduh, di sana kami terdampar, kami terkapar, kami lapar dan lain sebagainya. Bisa saja, Ibu Saudara. Nah, tapi meskipun demikian, mereka tetap bergerak di dalam pelayanan. Mereka tidak berhenti. Setelah mereka pelayan di Filipi dan di daerah lainnya, mereka bergerak lagi ke Tesalonika. Nah, tantangan, rintangan, hambatan tidak menghambat mereka untuk tetap pelayanan. Ini yang saya mau tekankan kepada Bapak Saudara hari-hari ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, jangan itu yang membuat saudara stagnan, berhenti, atau kabur, lari daripada pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Justru sebaliknya, apapun yang terjadi, baik tidak baik keadaannya, kita tetap going on, kita tetap maju di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, itulah yang selamat. Nah, itu sebabnya, apapun yang menjadi tantangan hari-hari ini, tantangan keluarga mungkin, tantangan keuangan mungkin, tantangan kesehatan mungkin, atau mungkin banyak yang tidak mendukung, atau setelah kita pelayanan tidak ada yang menghargai, kita tetap pelayanan. Sama seperti Paulus, sama seperti Silas. Mereka berkata tetap dengan kualitas yang sama. Ya, doesn't matter. Kita tidak peduli apa yang akan menjadi hasilnya nantinya. Yang penting kualitas kemurnian dalam hati tidak pernah berubah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ingat di akhir zaman kasih manusia hari ini akan semakin dingin. Ada banyak orang akan lari daripada pelayanan. Ada banyak orang akan lebih mengutamakan perutnya. Akan ada banyak orang yang mengutamakan keinginan dagingnya. Dan akan ada banyak orang juga memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan yang ini. Hidup untuk Kristus, mati untung. Tapi banyak orang nanti hidup untuk untung, mati untuk Kristus. Mereka putar balik. Paulus bilang begini, aku nggak peduli untung rugi, nggak peduli. Yang penting kalau aku hidup untuk Kristus karena aku sudah tawanan roh. Sehingga aku bisa berkata kalau nanti aku mati, kematian itu satu keuntungan kepada aku. Tapi ada banyak orang, Bapak Saudara, hari-hari ini, kalau pelayanan tidak untung, tidak pelayanan. Kalau mereka pelayanan harus untung. Kalau mereka pelayanan harus sejahtera. Kalau mereka pelayanan harus makmur. Baru mati untuk Kristus. Mati selamanya untuk Kristus. Bapak Saudara, nampaknya ini agak benar. Tetapi yang benar itu adalah untung gak untung, tetap pelayanan. Untung gak untung, hidup untuk Kristus terus, Bapak Saudaraku. Kiranya lewat prinsip Paulus ini kita bisa menerapkannya dalam pelayanan kita supaya kemurnian dalam pelayanan ini tetap terjaga. Saya kira ini saja yang saya bisa bagikan kepada Bapak Saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.